Aja. Sing tenang Mas. Iya, kamu. Ayo cepat. Siapa namamu? Wassalamualaikum bro. Saya Muhammad Febriani Kavasara Pelita. Kumaha Peruda. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Jadi, apa sih reformasi administrasi publik itu? Apaan tuh? Reformasi administrasi publik adalah upaya terencana untuk mengubah aspek utama administrasi, termasuk struktur, prosedur, sikap, dan perilaku para birokrat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja sektor publik. Reformasi ini dapat mencakup perubahan struktural, besar-besaran, perubahan nilai, dan perubahan teknologi. Tujuan utama reformasi administrasi publik: 1. Meningkatkan keteraturan. Tujuan pertama reformasi administrasi adalah meningkatkan keteraturan dalam organisasi publik, baik dalam hal struktur, prosedur, maupun kebijakan. 2. Meningkatkan dan menyempurnakan metode. Tujuan kedua dari reformasi administrasi adalah meningkatkan dan menyempurnakan metode yang digunakan dalam tugas-tugas administrasi. Yang ketiga, meningkatkan performan. Tujuan ketiga dari reformasi administrasi adalah meningkatkan sektor publik secara keseluruhan, baik dalam hal efisiensi maupun efektivitas. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan memperbaiki sistem yang ada. Reformasi administrasi diidentikan dengan usaha untuk meningkatkan disiplin, memperbaiki sistem yang ada, dan mengubah struktur prosedur, birokrasi, serta sikap dan perilaku para birokrat. Ada contoh kasusnya enggak? Ada dong, jadi contoh kasusnya itu ini ya. Sebanyak 9.000 hektar lahan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan telah disegel pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap para pemilik yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. 9.000 hektar lahan yang disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebar di 6 provinsi di tanah air, antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Di Pulau Kalimantan, Polda Kalimantan Barat juga terus memproses 66 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukumnya. 2 di antaranya pimpinan perusahaan perkebunan sawit. Selain tersangka perorangan, Polda Kalbar dan jajaran juga mendalami 15 kasus karhutla yang melibatkan korporasi. 2 dari 15 kasus yang melibatkan korporasi telah ditetapkan menjadi tersangka. Sementara itu, Polda Kalbar telah melimpahkan 25 kasus karhutla ke kejaksaan. 3 ya, mulai dari kita melihat dari aspek pidana, kemudian yang dilakukan oleh kita dan administrasi oleh Pak Gubernur. Kalau dari kami tentunya ada 15 kurang lebih, 2 proses sidik, 13 proses lidik. Itu korporasi semua, Pak? Ya, korporasi semua. Total luas lahan? Total semuanya ada 62, ya, 66. 66, 15 itu korporasi, sisanya orang. Menarik banget ya. Jadi pertanyaannya, mengapa pembakaran terus terjadi berulang kali ya? Apa benar sumber pemicu akibat ulah korporat tamak, atau justru akibat kegagalan pemerintah dalam mendesain dan melaksanakan tata kelola pembangunan berkelanjutan? Dari jurnal yang aku baca, permasalahan lingkungan dan pembakaran lahan selama ini sumbernya dari kegagalan pemerintah. Selama ini, tata kelola pembangunan nasional yang dilakukan sama pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ekonomi yang konservatif dan memang cenderung mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingan ekonomi.
Salah satu contohnya, kasus kebakaran di Sumatera dan Kalimantan yang dipicu oleh kesalahan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah mudah memberi izin lingkungan kepada korporasi yang bergerak dalam bisnis kelapa sawit dan tanaman industri lainnya pada daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dialih fungsikan. Pemerintah juga mudah memberi izin tambang dan hak penguasaan hutan kepada korporasi pada daerah-daerah hutan lindung dan produksi. Izin tersebut menjadi penyebab terjadinya perusakan lingkungan secara masif. Kesalahan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi lingkungan masyarakat dan negara, baik secara ekonomi, biaya, kerugian dan pengorbanan yang harus ditanggung negara dari tahun ke tahun juga sangat besar dan bahkan jauh lebih besar dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh dari korporasi. Dari penjelasan tadi, solusi yang dapat ditawarkan adalah pemerintah harus segera mengkaji kembali dan menata ulang visi, tujuan, sasaran, dan fokus, strategi dan kebijakan serta tata kelola pembangunan nasional yang dipraktikkan selama ini. Pemerintah sebaiknya segera mengambil keputusan dan langkah-langkah politik yang jelas untuk menerapkan model pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati sejak Juni 1992.